Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Rabu ini, rahmat berlimpah bagi orang yang berharap pada kasih setia Tuhan. Apapun yang kita alami, mari sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Para sahabat yang terkasih, saya yakin dan percaya Injil yang barusan kita dengar itu tidak asing lagi. Karena biasanya kita pakai pada perayaan Natal dan Paskah. Yohanes 3:16, kasih Allah kepada dunia nampak dalam diri Yesus Kristus. Nah, kemudian bagaimana kasih Allah itu nampak dalam perjalanan siara hidup kita? Saya coba berbagi sedikit. Waktu kecil itu, pingin sekali yang namanya menjadi misionaris. Tinggalkan daerah tercinta lalu melayani orang lain dan di tempat lain. Ya karena memang pada saat itu, ya pastor paroki saya adalah misionaris dari Irlandia. Dia seorang SVD yang sungguh-sungguh melayani tidak hanya di gereja, tetapi pergi ke kampung-kampung dengan motornya. Nampak sekali bagaimana pemberian diri dan pengorbanannya. Kemudian dari kecil itu saya coba daftar masuk seminari. Ternyata dipanggil juga hidup di seminari, ikut aturan belajar dan mengalami Tuhan secara pribadi dari seminari kecil sampai di seminari tinggi. Dan kemudian bagaimana dari jumlah kami yang pertamanya banyak, kemudian ternyata sedikit saja yang dipanggil. Dan dalam perjalanan itu di Indonesia kemudian saya dengan seorang teman, Romo Rano, kemudian diutus ke Hong Kong untuk belajar bahasa dan budaya, dan kemudian kami ditabiskan menjadi misionaris di sini dan khususnya melayani di Hong Kong. Begitu besar ya kasih Allah yang nampak dalam perjalanan pribadi. Saya sangat bersyukur untuk hal yang sangat istimewa ini. Kemudian dalam perjalanan itu, saya berpikir menjadi misionaris bagaimana kami melayani. Ternyata dasarnya kasih Tuhan itu. Misionaris-misionaris awam itu dalam diri orang-orang lokal di sini dan khususnya umat perantau, pekerja migran atau keluarga-keluarga. Bagaimana dalam kehidupan keterbatasan mereka tetapi tetap pergi
kemana saja melayani. Mungkin kecil, tetapi dengan penuh sukacita melayani. Mereka adalah misionaris-misionaris awam yang sangat-sangat nyata. Nah, kemudian saya merefleksikan, wah, kasih Tuhan itu begitu baik. Ternyata kami para misionaris itu tidak berjalan sendiri, berjalan bersama para misionaris awam. Dan inilah sukacita menjadi misionaris cinta kasih Tuhan. Para sahabat yang terkasih, bagaimana kasih Allah kepada dunia ini? Wah, dalam kitab suci Perjanjian Lama, para nabi datang mewartakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ada yang percaya, tetapi masih belum ada juga yang percaya. Kemudian dalam Perjanjian Baru, inkarnasi itu Allah melepaskan jubah kemuliaannya, masuk loh dalam jubah pelayanan. Dia menjadi sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Bagaimana perjalanan kelahiran Kristus, kehidupannya, perkataan-perkataannya yang penuh dengan hikmatan, semua dengan kebijaksanaan dan lebih mujizat-mujizatnya. Kemudian bagaimana peristiwa Paskah itu sendiri. Wah, sengsaranya, kematiannya di kayu salib, dan lebih adalah kebangkitannya. Ini kasih Tuhan nampak. Apakah berhenti di situ? Enggak. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia berjalan saat ini dengan kita semua. Apapun yang kita alami, Yesus senantiasa tinggal dan berjalan. Perjalanan dalam kehidupan ini, Dia senantiasa menyertai kita. Dari semuanya ini, para sahabatku yang terkasih, ada 3 poin yang saya mau simpulkan secara sederhana. Poin yang pertama, kasih itu tentu dalam panggilan. Wah, entah itu panggilan hidup membiara, menjadi biarawan, biarawati, misionaris dan semuanya. Dan bagaimana panggilan hidup berkeluarga. Ini juga panggilan menjadi misionaris-misionaris awam yang rela untuk memberi diri menjadi orang yang melayani. Dan tentunya bagaimana kasih itu yang kedua adalah dalam sebuah kesempatan. Kesempatan kita dipanggil untuk melayani apa saja di gereja. Menjadi anggota KOR, misdinar, lektor atau apa saja. Nah, ini sebuah kesempatan. Nah, gunakan kesempatan ini sebagai sebuah pewartaan. Bahwa kasih Tuhan itu, kok saya dipakai ya? Saya ini orangnya terbatas, tapi Tuhan memakai saya dengan caranya yang sangat unik. Dan bagaimana dalam perjalanan kasih ini tidak terlepas juga yang namanya kasih pengorbanan salib itu sendiri. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa pengorbanan, sukacita tanpa salib, itu tidak ada. Semua kita berjalan ke sana. Karena itu kasih itu bagaimana Yesus sendiri, Dia mati di kayu salib, tapi Dia bangkit. Dalam salib ini ada sebuah kemenangan. Saya yakin dan percaya perjalanan hidup apa saja, misionaris, biarawan, biarawati, misionaris awam, pelayanan berbeda-beda dengan kekasan masing-masing. Tetapi kasih Tuhan, salib pengorbanan itu diubah menjadi sebuah kemenangan. Sukacita Tuhan berikan bagi kita yang setia. Karena itu saya masih ingat Mother Teresa. Dia dalam kasihnya kepada orang-orang miskin di Kalkuta, dia berdoa kepada Tuhan demikian, Tuhan, saya tidak minta kesuksesan, saya hanya minta kesetiaan. Kesetiaan dalam pelayanan apapun. Apa yang kita alami saat ini, pekerjaan pelayanan itulah yang terbaik. The best Tuhan berikan untuk kita. Karena itu kesetiaan itu menjadi sebuah pemberian diri. Menjadi sebuah ungkapan Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu nampak dalam diri Kristus Putra-Mu. Mari kita tetap berjalan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang senantiasa bersyukur, berharap, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.
kasih yang